Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anahal, selamat datang di podcast Anahal MTS Negeri 1 Kudus. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas 9D. Dan saya Jian dari kelas 9H. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala MTS Negeri 1 Kudus. Beliau adalah Ibu Hajar Rodia SAG MSI, dan siswi baru kelas 7 dia adalah Askia Patricia. Nah, Sobat Anahal, kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan bintang tamu kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau Cia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak, sehat. Sehat. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Oh iya Ibu, mohon diceritakan awal mula karir Ibu dan sudah berapa lama Ibu menjadi kepala madrasah? Ya, terima kasih. Ibu itu karir dimulai tes CPNS nggih. Ibu tes CPNS tahun 1995. Jadi Ibu lulus kuliah S1 itu 1994, terus tahun 1995 ikut tes CPNS dan alhamdulillah diterima. Ibu ditempatkan di Blora. Itu tahun 1996. Jadi tes 1995 itu SK-nya 1996. Terus PNS itu 1998. Ketika PNS turun, SK PNS turun itu kan sudah punya hak untuk mengajukan mutasi nggih. Terus tahun 1998 Ibu mutasi ke MTSN 2 Kudus. Di tahun yang sama baru di sana sebulan itu Ibu langsung diangkat menjadi waka kesiswaan. Sebenarnya saya juga berat, masalahnya kan baru, tapi sudah ditunjuk jadi wakil kepala. Tapi apapun yang ditugaskan oleh kepala, guru memang harus siap. Akhirnya Ibu terima tugas itu, Ibu jadi waka kesiswaan 1998 sampai 2000. Setelah itu Ibu beralih ke waka kurikulum. Jadi waka kurikulum mulai 2000 nggih, tahun 2000 sampai 2011. Ya, memang untuk waka kurikulum itu kepala baru itu jarang langsung mengganti karena saat itu memang ada ujian nasional, itu masih jadi persyaratan untuk kelulusan. Jadi memang harus benar-benar bisa mengkondisikan Bapak Ibu guru juga murid-murid sehingga untuk kelulusan siswa walaupun bukan satu-satunya tapi itu ketika sudah di masyarakat itu kan juga dibaca kelulusannya bagaimana. Jadi Ibu diangkat menjadi waka kurikulum itu sampai tahun 2010, Mbak. Tahun 2010 nggih. Karena Ibu melanjutkan kuliah tahun 2029 sampai 2011. Jadi ketika tahun 2011 Ibu minta dengan sangat untuk istirahat jadi waka karena Ibu harus menyelesaikan tesisnya. Terus Ibu tahun 2011 lulus, tahun 2012 Ibu diangkat menjadi kepala madrasah dan alhamdulillah untuk diangkat jadi kepala madrasah itu di tempat yang sama. Jadi diangkat di MTSN 2 Kudus sehingga Ibu tidak banyak kendala. Karena apa? Karena Ibu bagaimanapun tugas kepala kan pertama sih, tapi dengan di tempat yang sama itu Ibu sudah banyak mengenal karakter dari keluarga besar. Jadi Bapak Ibu guru, pegawai itu Ibu sudah mengenal karakternya. Jadi tidak banyak kendala, apalagi rumah Ibu itu dekat sekali dengan MTSN 2 Kudus saat itu. Ibu jadi kepala di MTSN 2 Kudus itu 5,5 tahun. Ketika ada perputaran itu Ibu dimutasi ke MTSN 3 Demak.
memang awal ibu juga ketika itu Mbak mendapatkan informasi bahwa ibu ditempatkan di MTSN Karangtengah waktu itu, memang pertama mampukah saya, ibu bilang gitu. Terus ibu sempat nangis juga, membayangkan apakah saya mampu gitu saat itu, karena bagaimanapun seorang ibu kan tetap apapun, setinggi apapun karirnya, kodrat sebagai ibu itu tetap nggih. Jadi apalagi putra-putri ibu itu semuanya bertumpunya pada ibunya. Tapi alhamdulillah ketika ibu sudah mencurahkan ya, gampangannya nangis gitu ya, mampukah saya? Terus akhirnya ibu bismillah, insya Allah bisa. Dan akhirnya alhamdulillah walaupun mungkin di perjalanan banyak kendala Mbak, itu memang suka dukanya di tempat jauh kan seperti itu. Awalnya itu Bu Rodiah belum bisa nyetir. Jadi setiap pagi ibu diantar oleh bapak di Jalan Lingkar, Mbak. Di Jalan Lingkar itu setiap jam 5 kurang seperempat harus sudah berangkat. Bapak tidak berani meninggalkan ibu ketika belum dapat bis itu berjalan selama mungkin 5 bulanan mungkin. Terus setelah itu kan terus pergi haji, setelah haji ibu umbal lagi, terus akhirnya belajar untuk nyetir. Ketika sudah bisa nyetir, alhamdulillah kita lebih hemat waktu, hemat juga biaya, karena bisa mengatur waktu sendiri. Yang tadinya jam 5 kurang seperempat ibu sudah bisa berangkat, kadang sampai setengah 6 itu baru berangkat. Jadi itu, tapi tidak masalah juga, apapun ketika dilaksanakan dengan ikhlas insya Allah ringan. Dan itu saya jalani ya, alhamdulillah tidak banyak kendala juga. Gitu Mbak. Itu perjalanan karir ibu mulai dari CPNS, yang itu ibu punya bayi ya. Yang pertama itu kan bareng ibu dengan suaminya ibu itu kan diangkat CPNS bareng. Tahun 96. Bapak diangkat di Kudus, ibu di Blora. Jadi ibu di Blora itu bawa bayi yang masih kecil. SK-nya bahkan sama SK putra ibu yang pertama itu 1 Maret 96, sama dengan SK-nya ibu sama SK-nya bapak itu. Uniknya di situ. Ya jadi ibu di sana ya dengan bayi. Ketika Jumat bapak ke Blora. Ya tengok anak dan istri. Tapi kalau liburan semester ibu yang ke Kudus itu. Berarti setiap harinya itu membawa bayi gitu Ibu? Ya memang di sana ya memang ibu kan aslinya Blora, cuman Blora itu wilayahnya kan luas sekali Mbak. Jadi enggak bisa dijangkau untuk laju, itu enggak bisa. Ibu ya istilahnya kalau di kota ya kontrak, tapi kalau di desa itu enggak ada kontrak, paling bayar listrik gitu aja nggih. Ya nunut di rumah yang kosong, itu ibu dengan anaknya yang kecil, itu saja. Nanti kalau ditinggal ibu ngajar ada yang ngomong gitu aja nggih. Ibu, ini pertanyaan diperuntukkan untuk Cia. Oh nggih. Oh iya Cia, bisa diceritakan alasan kamu masuk di MTS Negeri 1 Kudus itu apa sih? Alasannya dulu tuh kelas 5 SD pulang sekolah gitu pernah lewat di depan MTS kan, pulang sekolah lewat di sini. Habis itu penasaran, ada ya sekolah deket rumahku, terus tanya sama papa sama mama, "Pah, ini tuh sekolah apa?" Terus dikasih tahu itu MTS Negeri 1 Kudus. Kakak mau sekolah situ. Terus penasaran kan. Terus coba cari di internet, ternyata ada websitenya MTS. Habis itu nonton, terus wah ternyata sekolahnya bagus, terus pengen. Ternyata MTS juga Islamic Center School terbesar di Kudus, jadinya terus pengen, terus daftar di kelas 6, alhamdulillah keterima gitu. Sempat lihat-lihat ekstra-ekstranya nggak? Dulu apa sih? Sempat. Dulu pernah lihat
podcast ini, terus tertarik ada bidang jurnalistik, terus pengen masuk gitu. Tinggal di YouTube atau di Di YouTube, YouTube-nya Anahel. Iya. Nonton podcastnya terus tertarik gitu, wah pengen sekolah sini gitu. Ibu, mohon diceritakan suka duka ibu menjadi kepala madrasah. Tentang suka duka dalam suatu perjalanan, dalam suatu tugas itu sudah pasti ada. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, ketika jauh, kalau dekat sih tidak banyak kendala, nggih. Paling-paling ya kadang-kadang ada beberapa anak atau bapak ibu guru yang kadang-kadang memang tidak sejalan dengan kita, tapi dengan pendekatan personal itu insya Allah semuanya bisa teratasi. Oke. Untuk yang di Kudus memang ibu tidak banyak kendala karena sudah saya sampaikan tadi toh, ibu jadi kepala tapi di tempat yang sama yang sudah ibu mengenal, cuman kendalanya bukan kendala sih, banyak belajar gitu aja, belajar karena bagaimanapun tugas awal nggih. Untuk yang di Demak itu satu sisi ibu sudah sudah menjadi kepala agak lama kan, sudah pengalaman nggih. Tapi satu sisi memang karena di tempat yang baru secara otomatis belum banyak mengenal nggih. Jadi memang sambil jalan ibu mempelajari karakter bapak ibu, karena tanpa mengetahui karakter tidak mungkin bisa menerapkan metode yang pas untuk pendekatan. Jadi memang pengalaman di Kudus itu memang menangani bapak ibu guru dan anak yang di Kudus itu memang saya terapkan, saya terapkan di Demak. Jadi pengalaman itu kan guru yang paling guru terbaik itu pengalaman gitu. Gitu. Diperuntukkan untuk Cia. Cia, apa kesan pertama kamu saat masuk di MTSN 1 Kudus ini? Kesan pertamanya tuh awalnya dulu kan waktu libur kelas 6 mau naik, waktu libur selesai udah lulus, terus kan mau naik ke kelas 7 itu tuh kayak awalnya gimana ya, takut, terus kayak takut nggak punya temen. Habis itu terus bayangin sekolahnya bagus, terus ternyata waktu pas masuk itu tuh kayak wow, kayak sampai gak bisa berkata-kata. Teman-temannya baik, terus kakak-kakak kelasnya waktu mat sama itu, seminggu mat sama itu osis-osisnya baik. Habis itu guru-gurunya ramah, ternyata kan seminggu ini udah ada pelajaran itu tuh gurunya enak gitu dinerangin. Terus fasilitas sekolahnya tuh bagus gitu, ada studio analisis, saya suka banget gitu. Jadi wow, udah cocok ya, udah cocok banget sama kayak wow, bagus. Kayaknya aku bakal betah sekolah di sini gitu. Senang gitu. Pokoknya kayak semangat mau sekolah. Ibu, program apa saja yang telah Ibu terapkan selama menjabat sebagai kepala madrasah? Ini berangkat dari, karena pertanyaannya secara umum berangkat dari MTSN 2 Kudus dulu. Untuk program memang awalnya kita melanjutkan program yang ada. Kita kalau di MTSN 2 Kudus, karena saya termasuk tadi sudah jadi wakak agak lama, jadi program-program memang ibu sudah paham. Jadi langsung ketika ibu diangkat jadi kepala, ibu langsung membuat program unggulan. Program unggulan itu MIPA Tahfidz. Program pertama begitu ibu diangkat jadi kepala madrasah, itu MIPA Tahfidz. Sebenarnya pengen buat boarding tapi karena tidak ada lokasinya, makanya ibu hanya terbatas tambahan di siang hari. Jadi di siang hari ketika anak-anak yang lain pulang, itu anak-anak yang kalau dulu sih beri nama kelas unggulan masih boleh nggih. Itu kelas unggulan, sholat, makan, terus ditambah mapel tahfidz dan 4 mata pelajaran. IPA, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Karena sebagai mana Ibu sampaikan tadi, ujian nasional masih menjadi persyaratan kelulusan. Jadi memang ada tambahan, bahkan yang Ibu pandang ibu guru yang di dalam, bapak ibu guru yang dari MTSN ada yang kurang mumpuni, memang Ibu ambilkan dari luar.
Kalau IPA, matematika, bahasa Indonesia itu ibu memandang gurunya bagus-bagus. Jadi dari dalam. Tapi ibu memandang yang bahasa Inggrisnya kalau hanya dengan guru yang dari dalam itu masih kurang, ibu mendatangkan dari luar. Jadi alhamdulillah dengan program itu ketika anak keluar dari madrasah walaupun hanya tambahan itu sudah hafal, ada yang hafal 5 juz. Dan untuk di akhirnya itu alhamdulillah lulusan pertama ketika ibu jadi kepala madrasah itu UMBN nilai tertinggi di Kabupaten Kudus. Saat itu MTSN 1 kalah dengan MTSN 2. Nilainya hampir sempurna. 98, rata-ratanya. Begitu juga dengan ujian nasional. Itu juga 97 kurang sedikit. Itu matematika 100, IPA-nya 97,5. Yang 9 itu hanya bahasa Indonesia. Itu dari tambahan-tambahan itu alhamdulillah memang sangat berpengaruh. Ya memang kebetulan yang prestasinya seperti itu anak-anak yang unggulan tadi karena memang bagaimanapun ditambah dari yang lain gitu Mbak. Jadi itu program-program saya di samping program unggulan juga pembiasaan itu juga saya programkan. Yang waktu itu hanya terbatas pada anak. Tapi ini ketika ibu jadi kepala madrasah memang semuanya harus ikut pembiasaan itu. Di antaranya itu setiap Jumat asalnya untuk istighosah itu hanya untuk siswa. Tapi ketika ibu jadi kepala madrasah, usaha itu tidak hanya siswa, bapak ibu guru pun harus ikut berdoa. Usaha kan lahir dan batin. Bapak ibu guru di samping memberikan pembelajaran juga mendoakan anak-anaknya. Dengan kita doa bersama insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi pembiasaan selain setiap pagi itu sebelum pembelajaran ada tadarus untuk sholat duha memang terbatas karena memang yang di MTSN 2 Kudus itu musolanya kecil. Jadi memang untuk sholat duhanya digilir untuk satu tingkat. Ini 1 minggu ini kelas 7, 1 minggu yang akan datang kelas 8, 1 minggu yang akan datang kelas 9, tapi semua tingkat. Dan kadang-kadang dan banyak juga anak yang tidak dapat jatah itu sholat mandiri, ikut sholat ketika istirahat. Kalau di Demak Mbak malah lebih dalam pembiasaan lebih enak karena apa? Di sana itu begitu masuk itu pintu gerbang langsung di sebelahnya itu masjid. Jadi ketika anak datang 3S ya senyum salam dan salim itu langsung yang sudah wudhu langsung ke masjid, yang belum wudhu ke wudhu dulu, langsung semuanya ke masjid, langsung Asmaul Husna, tadarus Al-Quran, sholat duha sekalian. Itu memang juga mulai saya programkan, ya, termasuk diantaranya apa yang saya bawa dari Kudus tadi, kelas MIPA Tahfidz juga saya terapkan di sana. Karena di sana lokasinya masih memungkinkan, saya di sana memang membuat kelas boarding. Yang tadi di MTSN 2 Kudus hanya tambahan, kelas tambahan di siang hari, itu ketika Burodah di Demak melihat peluang ada tanahnya luas, itu memang Burodah memberdayakan kelas. Jadi untuk awal itu anak-anak memang ibu ajak berjuang pokoknya tempatnya apa adanya, kelas disulap jadi asrama putra dan putri. Itu alhamdulillah memang ibu memotivasi bapak ibu guru apapun kalau niatkan dengan ikhlas, kita sungguh-sungguh insya Allah diberikan jalan keluarnya. Dan alhamdulillah akhirnya dapat bantuan SBSN Mbak. Jadi untuk tahun kedua itu sudah dapat bantuan asrama lantai 3 alhamdulillah. Jadi sekarang ini saya tinggalkan ya juga sudah dapat bangunan megah, tidak beda dengan di sini. Kalau di sini kan udah lama sih. Itu kalau di MTSN 3 Demak memang ketika Burodah masuk langsung Burodah memprogramkan itu karena pengalaman di Kudus Burodah sangat ingin punya boarding tapi tidak kesampaian. Begitu di Demak ada peluang langsung saya
itu bahas dengan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ibu setuju, dan alhamdulillah sekarang ini kemarin itu lulusan awal sudah ada yang hafal 22 juz, ada yang 21 juz, dan prestasinya juga tidak kalah, Mbak. Untuk prestasi lomba akademik non akademik itu juga luar biasa, dan anak-anak boarding juga. Itu jadi anak-anak tahfidz itu memang luar biasa, karena di samping tahfidz memang juga ada pendampingan 4 mapel tadi, sebagaimana yang di Kudus. Jadi karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil itu. Betul sih. Dan programnya terjalankan dengan baik ya. Alhamdulillah. Nggih. Oh ya Cia, bisa diceritakan prestasi yang pernah kamu raih itu apa aja sih? Di tingkat nasional mendapat juara harapan 2 storytelling bahasa Inggris di semesta. Yang tingkat kabupaten juara 2 storytelling bahasa Inggris di SMP 1 Kudus. Terus ada juara 2 lomba pidato bahasa Jawa di SMP 2 Kudus. Yaitu. Jadi ini rata-rata juara semua ya. Alhamdulillah. Prestasi apa saja yang diperoleh madrasah ketika Ibu menjabat sebagai kepala madrasah? Iya, itu tadi sekilas sudah saya singgung ya, sudah Ibu singgung bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh tadi, alhamdulillah prestasi baik akademik, non akademik, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan juga kalau online kemarin itu banyak kita mengikuti mengikuti yang tingkatnya internasional. Tapi kalau offline itu memang kita terbatas pada provinsi. Ketika di MTSN 2 Kudus itu juga pidato bahasa Arab, terus MTQ itu juga maju tingkat provinsi. Begitu juga ketika di Demak juga untuk prestasi lumayan banyak, dari kabupaten, provinsi dan nasional. Cia, apa harapan kamu saat belajar di MTSN 1 Kudus ini? Harapan saya belajar di MTS ini semoga bisa mendapat nilai yang bagus, bisa membawa nama baik MTS Negeri 1 Kudus ke nasional, bisa hafal beberapa juz di Al-Quran, terus bisa mendapat juara-juara di lomba, pokoknya bisa dapat nilai bagus, bisa tetap mengimbangin tahfidz sama akademis. Berarti intinya itu membawa nama baik sekolah gitu ya? Kalau boleh tahu Bu, program apa yang akan Ibu terapkan di MTS Negeri 1 Kudus? Untuk program di MTSN 1 Kudus sih Mbak nggih, ini karena saya memandang MTSN 1 Kudus itu sekolah yang sudah maju. Jadi memang awal saya mempelajari dulu, nanti kita evaluasi. Yang jelas kita mempertahankan dan meningkatkan, mengoptimalkan yang sudah ada. Nanti sambil jalan kalau memang ada yang perlu diinovasi, kita inovasi. Tapi untuk sementara Ibu pengen mengoptimalkan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Gitu aja. Okay. Oh iya Cia, dengar-dengar kamu punya channel YouTube ya? Iya punya. Bisa diceritakan awal mula kamu jadi content creator? Jadi dari bayi sebelum umur 1 tahun itu kalau misal di video orang itu udah sering sadar kamera, kayak lihat dari kiri ke kanan gitu udah kayak, terus sambil senyum-senyum ketawa-ketawa gitu tuh udah dari sebelum umur 1 tahun. Terus dari kecil TK, PAUD gitu kalau misal direkam orang gitu suka ngomong kayak hai halo gitu lagi di sini, terus dibuatin channel YouTube sama papa karena kan Cia anaknya ceria. Kalau misal kan banyak anak kecil yang kalau misal direkam tuh kayak malu gitu, tapi Cia enggak, terus dibuatin YouTube sama papa, habis itu viewersnya banyak, terus bisa dapat subscriber yang banyak juga. Kalau boleh tahu itu kalau di penghasilan YouTube itu berapa sih? Kalau penghasilan YouTube kurang tahu karena yang pegang itu papa semua, yang pegang itu papa mulai dari editor, kameramen, terus pegang-pegang penghasilan itu papa. Jadi saya tuh tugasnya cuma kayak halo, terus gini-gini.
udah jadi kebiasaan, terus sampai besar jadi pede di depan gitu, di depan kamera pede gitu. Jadi papanya Cia itu bisa ngedit juga ya? Bisa. Oh, gitu. Bagaimana menurut Ibu tentang perkembangan pendidikan di era digital? Untuk pendidikan di era digital memang kita mau tidak mau harus mengikuti, karena kalau tidak kita akan tergilas dengan zaman, apalagi di Kemenak ini transformasi digital itu merupakan program prioritas dari Menteri Agama. Jadi kita sebagai madrasah itu memang harus mendukung, dan ini memang besar sekali manfaatnya bagi anak-anak, karena dengan transformasi dengan pendidikan di era digital ini anak lebih luas, lebih cepat dalam mengakses ilmu. Itu yang jelas itu, jadi tidak sebatas apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, tapi bisa mencari sendiri, yang itu tentunya punya nilai positif, nilai plus bagi anak. Iya, selain kamu jago bahasa Inggris, kamu jago bahasa apa lagi? Selain bahasa Inggris, aku bisa bahasa Mandarin. Oh, Mandarin. Iya, bisa bahasa Mandarin. Bisa dicontohin gitu. Contohin dikit. 大家好，我的名字是阿斯基亚巴特里基亚丹斯蒂亚万，我叫季亚，我尽量学习，我喜欢唱歌和读书，谢谢。 Luar biasa. Pertanyaan diperuntukkan untuk Ibu. Anjir. Ibu, bagaimana kesan Ibu terhadap Cia? Wah, luar biasa. Terus anaknya cantik, ceria. Itu perlu dikembangkan, Mbak. Kalau bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Kalau putrinya Brudiah ya, putrinya Ibu itu ketika di MA di Sunan Pandanaran itu kan pinter bahasa Inggris juga, tapi enggak pinter bahasa Mandarin ya. Itu setiap pagi mengajarkan kosakata di kelas-kelas, jadi keliling. Nanti bisa jadi diberdayakan seperti itu, biar di samping manfaat untuk diri sendiri, semakin ilmu itu semakin diberikan kan semakin tambah. Kalau uang diberikan orang kan berkurang jumlahnya ya, punya 10.000 dikasih ke 2.000 kan tinggal 8.000. Tapi kalau ilmu diberikan kepada orang lain tambah kuat gitu. Itu harapan saya sangat berkembang ya. Gimana? Ilmu itu kan memang mengalir gitu. Nggih. Oh iya Ibu, apa pesan Ibu untuk siswa dan siswi MTS Negeri 1 Kudus? Harapan Ibu terhadap siswa-siswi MTSN 1 Kudus yang secara otomatis anaknya pinter-pinter nggih, karena lihat seleksinya ketat, dari berapa ribu siswa-siswi yang daftar, yang diterima hanya mungkin tidak ada sepertiganya. Harapan saya memang mengoptimalkan sebagai rasa syukur diterima di MTSN 1 Kudus, benar-benar mengikuti apa yang diharapkan MTSN 1 Kudus. Jadi baik itu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler untuk diikuti tentunya dengan mematuhi semua tata tertib yang ada di madrasah, sehingga nanti benar-benar anak menjadi anak yang bisa menguasai baik itu yang akademik maupun non akademik, juga yang penting karakternya itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi pembiasaan yang di MTSN 1 ini juga harapan Ibu semuanya juga diterapkan. Terima kasih Bu Rodia dan Cia kelas 7 atas penjelasannya. Semoga Ibu dan Cia diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. Nah, Sobat Anahal, itu dia bincang-bincang kita bersama Kepala Madrasah yakni Ibu Rodia SAG MSI dan Cia 7C. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.